Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini di pertemuan ketiga kita akan membahas tentang perulangan. Sebelumnya kita udah membahas tentang operator dan percabangan. Oke, untuk perulangan pada PHP, pertama seperti biasa kalian buka text editor, lalu buka browser, lalu nyalakan XAMPP. Oke. Kalau sudah, kalian buka ini folder kalian di browsernya. Saya masih dengan folder yang sama. Oke, ini saya udah di indeksnya. Oke. Untuk perulangan pada PHP ada 4 jenis. Yang pertama ada for, ada while, ada do while, lalu ada for each. Oke, untuk for each ini dia perulangan untuk array. Kemungkinan untuk for each saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya ketika saya akan membahas tentang array. Oke, untuk sekarang saya akan membahas 3 dulu, for, while, dan do while. Untuk for, nah, jadi untuk perulangan for, kalian tinggal buka seperti ini. Tuliskan for seperti ini. Lalu buka kurung bulat seperti ini. Masukkan variabel. Pertama, variabel apa nilai awal. Biasanya kita menggunakan i gini ya. I yang diartikan adalah indeks. Oke. Lalu kedua, setelah variabel nilai awal, kita titik koma. Setelah titik koma, kita masukkan kondisi. Gitu ya. Oh ya, nilai awalnya misalkan 0. Karena biasanya kalau di array itu dimulai dari 0. Oke. Setelah nilai awal lalu kondisinya. Variabel i lebih kecil dari 10. Oke. Lalu titik koma. Nah, di sini penambahannya atau increment-nya. Sebelumnya kita udah belajar operator increment, tinggal tambahkan variabel i, notasinya plus plus. Oke, setelah ini kita jangan lupa dibuka kurung kurawal. Nah, dibungkus di dalam kurawal untuk perulangannya. Oke, sampai sini di sini aja perulangannya untuk for nilai awal nilainya 0, lalu ada kondisi, lalu apa yang akan dilakukan, gitu ya. Jadi misalkan di sini kita tulis halo semua, maka nanti di browsernya akan keluar sebanyak 10 kali, gitu ya. For nilainya sudah ditentukan untuk perulangannya. Jika i kurang dari 10, maka perulangan akan berhenti. Seperti itu. Refresh. Nah, ini oh ya, tambahkan BR biar kelihatan barisnya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bisa kita tambahkan di sini untuk perulangannya. Coba. Nah, ini kalau mau mulai dari 1 nilai awalnya, kalian di sini tambahkan sama dengan. Nah, gitu ya. Hasilnya 10 juga, tapi dimulai dari 1. Oke. Untuk for seperti itu. Lalu untuk while, dia hampir mirip dengan for, namun beda di penamaan dan posisi doang, gitu ya. Pertama untuk while sama seperti for, while buka kurung bulat, lalu jangan lupa dibungkus kurawal untuk hasilnya atau untuk apa yang mau diulang.
Lalu di sini masukkan variabel. Kan variabel i ya. Variabel i. Nah, ini kondisinya while kondisi. Jadi si perulangannya itu akan berhenti ketika apa? Misalkan ini variabel i lebih kecil daripada 10. Gitu ya. Nah, sebenarnya sama aja nih. Berarti kondisinya ini. Kalau di while dimasukin di sini. Oke. Ketika kondisi terpenuhi, dia akan mencetak ini. Salah. Ketika kondisinya bernilai true, dia akan mencetak ini, gitu ya. Selagi kondisinya bernilai true, dia akan selalu mencetak yang ada di dalam bungkus kurawal ini. Dan ketika nilainya bernilai false, maka dia akan berhenti perulangannya. Kita coba. Misalnya perulangan ke, kita coba ini variabel i. Oke, nah jangan lupa karena di sini belum ada nilai awal. Nah, di mana naruh nilai awalnya? Berarti kita naruh nilai awalnya di atas. Jadi i variabel i sama dengan 0 gini ya, atau enggak sama dengan 1 biar sama. Di sininya lebih kecil sama dengan 10. Oke, setelah ada nilai awal, ada kondisi, jangan lupa nih ditambahkan apa penambahannya. Kalau tidak, dia nanti akan melakukan perulangan nested loop ya, perulangan yang tidak berhenti. Kenapa? Contoh, misalkan ini nilainya 1 ya, nilai 1, maka di sini 1 lebih kecil sama dengan 10 enggak? Ternyata dia masih lebih kecil, maka nilainya true, maka dia akan mencetak ini. Oke, karena tidak ada increment, maka dia ke atas lagi langsung. Oke, nilai i sama dengan 1 lebih kecil dari 10, dan dia melakukan perulangan gitu ya. Maka dia dinamakan nested loop atau perulangan tak terhingga. Makanya jangan lupa untuk while masukkan perulangannya di bagian kurung kurawal. Jadi tinggal $i plus plus seperti ini ya. Kita coba yang ingin kita komentarkan dulu. Nah, oh ya lupa BR seperti ini. Nah, perulangan ke-1, perulangan kedua, perulangan ketiga, dan sampai ke perulangan ke-10 sama dengan for tadi. Yang berbeda hanya penempatannya. Nilai awal dulu, lalu ada while, buka kurung bulat, kondisinya. Jika kondisi bernilai true, dia akan mencetak yang ini. Lalu ditambahkan untuk nilai i-nya atau variabel i. Itu ya. Sebenarnya untuk PHP perulangannya hampir mirip-mirip, cuma beda penempatannya. Oke, lanjut untuk do while. Bedanya dia, kita coba ya, do, lalu langsung buka kurung kurawal. Nah, dia dilakukan dulu apa statement perulangannya, misalkan echo halo semua, nggak kelihatan. Nah ini, nah lalu while di mana? While di setelah kurung kurawal sini ya. Jadi dia dicetak dulu baru dikondisikan. Beda dengan while. Kalau si while kondisi dulu baru dicetak. Jika kondisinya bernilai true, maka dia akan mencetak. Kalau si while, kalau do while, kita masukkan contoh di sini variabel i lagi. Oh, jangan lupa di atas nilai awalnya i sama dengan 0. Ya. Oke. Lalu apa kondisinya? Misalkan lebih kecil dari 10, sama ya. Jangan lupa titik koma. Kita coba. Oh, salah di. Oh iya, ini
ini nested loopnya, jangan lupa di sini ditambahkan variabel i plus untuk incrementnya. Oke, buka tab baru aja karena dia error, bukan error sih, dia programnya jalan terus. Nah, ini kita tambahkan br. Nah, seperti ini untuk do while. Nah, mirip ya. Yang berbeda dia dilakukan dulu. Oke. Setelah dilakukan dia baru dikondisikan. Nah, ini kondisinya hingga bernilai false. Ketika bernilai false dia akan berhenti untuk melakukan perulangan. Nah, coba misalkan kita nilai awalnya kita tambahin menjadi 10. Untuk do while dia akan ketika kondisi false dari awal pun dia akan mencetak yang ini satu sekali, jangan 10 deh, 11 12. Oke. Nah, si while ini, nah dia akan mencetak yang ini nih, karena dilakukan dulu walaupun dia kondisinya salah, tapi dia akan tetap mencetak yang ini. Beda dengan while. Kita coba yang while. Kita kondisi kita komentarkan, lalu di sininya salah. Nah, lalu di sininya kita taruh 11. Nah, pasti dia hasilnya nggak ada. Oke, paham ya untuk while dan do while. Jadi untuk do while walaupun kondisinya salah, dia akan mencetak minimal 1. Kalau si while dia tidak akan mencetak karena kondisi di sininya udah bernilai false. Jadi dia tidak akan mencetak yang ini. Gitu ya. Nah, seperti itu untuk perulangannya. Oh iya, untuk perulangan satu aja. Untuk for each saya akan menjelaskan saat pertemuan array. Ya, di sini saya akan mengajarkan kalian tentang ini, include atau require. Jadi kalian misalkan ada, misalnya ya, ini ada struktur HTML. Salah. Oh, mau ya. HTML. Misalkan ini ya. Nah, misalkan ini saya udah punya struktur HTML. Nah, di sini kalian punya tampilan seperti yang laporan akhir tuh ya, yang ada di sininya itu apa? Header. Lalu di sini misalkan kalian taruh footer ya. Nah, gimana caranya biar kita tidak mengulang di setiap halamannya. Jadi kita tinggal memanggil aja halaman tersebut, halaman header atau halaman footer. Jadi kalian gampang caranya itu menggunakan include. Nih, saya seperti ini. Jadi kalian buat folder baru atau lebih enak sih folder baru. Ini Bootstrap hiraukan saja. Nah, di sini foldernya sejajar dengan indeksnya. Ini saya menggunakan indeks 2 ya untuk menampilkan ya. Indeks 2. Nah, ini fungsinya kemudian. Fungsinya biar kalian tidak mengulang header dan footer di setiap halaman. Oke. Jadi nanti kontennya aja yang kalian ubah-ubah. Untuk header kan sama footer di setiap halaman sama. Oke. Pertama, kalian buat layouts nih. Lalu kalian buat file header atau footer. Tergantung, kalau misalkan kalian adanya header aja ya boleh header. Kalau misalkan ada footer boleh gunakan footer, atau kalian misalkan ada sidebar tuh ini nih. Di web kalian misalkan ada sidebar, itu boleh tambahkan sidebar.php. Di sini saya ada header. Ini nav. Header ini apa? Ini cuman codingan HTML aja nih. Tuh, nav. Ini nav. Codingan ini. Tuh, nav. Oke.
Lalu ada footer. Footer juga codingan HTML aja. Ini ya. Nah, ini kita panggil nih si header sama footer, kita mau pakai filenya untuk menampilkan di index. Caranya itu tinggal kita include aja. Kayak gini. Buka php, lalu include di mana file header itu berada. Karena saya udah masukkan ke dalam folder layouts. Nah, ini ya. Maka dia akan ada di layoutsnya. Jadi layout / header.php. Untuk posisinya harus sesuai. Kalau header berarti di atas. Nah, untuk konten, nah ini ya, kontennya tinggal kalian masukin nih di sini nih, di tengah-tengahnya. Ini misalkan apa? Kita masukin. Oh ya, kalau bentar, saya coba di sini. Saya buka Bootstrap. Apa ya, misalkan Jumbotron. Jumbotron, kita ambil yang ini, kita copy. Kita copy di sini. Setelah kita copy, kita masukkan ke dalam sini. Kita run. Oke, nah ini udah masuk di indeksnya. Nih. Jadi kita nggak perlu ngoding lagi nih untuk header dan footer. Jadi tinggal kita panggil. Karena untuk header dan footer itu setiap halaman kayaknya sama ya. Gitu. Jadi nanti kalian isi kontennya. Oke? Oke. Sebenarnya untuk PHP pun, misalkan ada codingan PHP, kalian juga bisa dipisah nih. Misalkan untuk PHP ada codingan tertentu, misalkan percabangan. Nah, nanti kalian tinggal ambil aja, include apa. Misalkan percabangan.php gitu. Nah, itu bisa digunakan juga dengan cara di include atau di require. Untuk include dan require itu hampir-hampir mirip. Kalau si require, dia ketika error di footernya, misalkan di footer ini, dia tidak akan mencetak codingan di bawahnya yang salah gitu ya. Sebenarnya untuk include dan require sama aja gitu ya. Boleh memakai salah satunya, boleh include atau boleh require. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan ini. Misalnya nih ya. Ini kita hapus misalnya apa ya, enak ya, container template pada PHP di HTML. Nih, misalkan ini saya punya row, lalu ada .col 12. Misalkan kita akan melakukan perulangan di HTML ya. Misalkan PHP ini. Nah, for i udah benar, 0 lebih kecil dari 10. Lalu kita akan mencetak, misalnya kita akan mencetak echo, kan gini ya, kalau misalkan di dalam codingan ini kita masukin H2, lalu di sini ada H2, baru kita masukkan isinya gitu ya. Halo semua. Ntar bisa, oh ya, di koma. Oke, kita jalankan. Nah, gini ya. Halo semua, tapi kita masukkannya itu si kode HTML-nya di dalam string PHP. Kan kurang enak ya. Nah, ini kita bisa gunakan namanya template pada PHP. Jadi ini kita hapus, lalu di sini kita tutup PHP-nya.
PHP tuh gini. Oke. Lalu di sini kita buka lagi tag PHP untuk menutup kurawalnya. Jadi logikanya selagi dia ada di dalam kurawal ini, maka dia akan mengulang sesuai kondisinya, gitu ya. Nih kurawal ini. Jadi di sini bisa masukin tag HTML tanpa perlu echo. Nah, gitu ya, sama aja hasilnya. Nah, kan beda tadi kan kalau tadi ada echo-nya, kalau sekarang tidak ada echo-nya. Nah, itu nanti sangat berguna ketika kalian sudah banyak programnya. Karena kalau nggak seperti ini kita capek karena snippets-nya itu tidak ada di dalam string PHP. Jadi kan echo terus H2 kan, kalau di HTML tinggal diklik H2 step muncul apa misalkan H1 gitu ya. Atau kalian juga bisa kalau bingung gini. Sini titik 2. Oke. Halo semua. Nah, di sini titik 2, lalu di sini diganti jangan kurawal melainkan N4. Nah, seperti ini. Ketika dia di titik 2, maka di sini jadi N4. Begitu juga dengan if. Kalau kalian mau gunakan atau mencampurkan PHP dengan HTML dengan template, bisa menggunakan titik 2 lalu di sini ganti jangan N4, tadi N-if. Nanti juga for each, jadi for each dan N for each gitu ya. Jadi biar tidak membingungkan kalian. Kalau tadi kan kurawal, jadi bingung tuh tutupnya mana, lalu pasangannya mana. Jadi kalau for dan N4 kan enak dilihatnya. Tapi jangan lupa di sini dikasih titik 2 gitu ya. Hasilnya sama aja tuh. Muncul. Seperti itu untuk templating pada PHP pada HTML. Oke. Jadi kalian lebih cepat dalam mendevelop suatu aplikasi. Dan tadi layouts untuk header, footer saya udah ajarin, tinggal diambil-ambil. Ini include atau require. Jadi codingan dalam satu halaman itu lebih sedikit. Oke. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Seperti biasa tugasnya dikerjakan. Kalau bisa udah menerapkan sistem footer, header, dan templating pada PHP gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.